Melihat persaingan ketat di grup C, membuat pemerintah dan PSSI dengan sengaja mengebut proses naturalisasi calon pemain timnas Kevin Dykes. Usai mendapatkan persetujuan dari Komisi 8 dan 10 DPR RI pada Senin 4 November kemarin, proses naturalisasi Kevin Dykes dan kawan-kawan dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR RI. Setelah itu, berkas mereka bakal diberikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden, kemudian baru lanjut ke Kementerian Hukum. Dan di tengah keberjalanan proses tersebut, PSSI pun secara mengejutkan langsung membocorkan terkait proses naturalisasi pemain timnas Indonesia yang selanjutnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut jika pihaknya sedang melakukan proses untuk naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, khususnya berposisi sebagai striker. Memang jika melihat sikon yang ada, kalau mau bilang apa yang kurang dari timnas, ya jelas adalah keberadaan pemain yang bisa mencetak gol. Harus diakui kalau komposisi lini belakang dan tengah stok pemain yang bisa mengisi udah cukup oke. Tapi buat pemain yang bisa mencetak gol itu yang masih jadi PR yang mungkin benar-benar disadari oleh PSSI. Meski belum bisa mengumumkan secara spesifik terkait siapa pemain yang bakal dinaturalisasi selanjutnya, Yunus Nusi mengaku bahwa calon pemain untuk posisi striker ini masih memiliki hambatan. Meski begitu, sebelumnya sempat beredar rumor mengenai nama-nama seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, hingga Milian Manhoef yang masuk radar calon striker timnas Indonesia selanjutnya. Dari ketiga nama itu, boleh dibilang akan sangat rugi bagi PSSI kalau enggak segera memproses seorang Miliano Jonathan. Sebab pemain ini prediksi akan segera menembus skuad Belanda U21 dalam waktu cepat, mengingat performanya yang cukup impresif di usianya yang baru 20 tahun. Menurut media Belanda pun yang bersangkutan juga telah menyatakan keterbukaannya, terlebih pihak keluarga sendiri juga sepenuhnya mendukung Jonathan untuk bisa membela timnas Indonesia. Baru-baru ini juga sang kakek memberikan sebuah pesan harapan agar Jonathan bisa segera membela tanah air. Dengan performa dan bakat pemain berdarah Depok yang sangat-sangat menjanjikan, 8 gol plus 3 assist dari 14 pertandingan di musim ini menjadi bukti kalau ia sangatlah tajam walaupun posisi naturalnya adalah winger. Dan ya, bila mana akhirnya Jonathan benar-benar ready bergabung, itu akan jadi sebuah keuntungan besar mengingat di posisi winger kanan pun tim Garuda terbilang minim pemain yang levelnya benar-benar siap bersaing di Asia. Dan harusnya jika ada Jonathan di kanan, maka Coach Shin enggak usah takut atau gengsi untuk melakukan variasi taktik semisal mengubah pakem 3-4-3 menjadi 3-4-1-2. Di mana posisi nomor 10 bisa diisi oleh Eliano Reinders yang nantinya bisa di-switch dengan Jonathan di kanan atau Ragnar di kiri. Meski tak bisa dipungkiri kalau banyaknya pemain keturunan yang hadir membuat beberapa pihak bertanya-tanya, tapi prestasi nyata juga telah terbukti di timnas era sekarang. Ya, banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi membuat PSSI diberondong pertanyaan oleh Komisi 10 DPR RI saat rapat kerja bersama yang digelar pada Senin 4 November kemarin. Sekjen PSSI Yunus Nusi yang hadir dalam rapat tersebut dicecar pertanyaan mengenai program naturalisasi dari pemain keturunan yang terus dilakukan. Merespon hal itu, Yunus mengatakan kalau program naturalisasi digencarkan demi menjawab ekspektasi masyarakat agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia hingga menjadi singa Asia. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proyek naturalisasi itu juga merupakan saran yang diberikan oleh Sintayong sebagai pelatih skuad Garuda. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mencapai target yang diinginkan, sebab jika hanya mengandalkan pemain lokal saja dinilai tidak cukup. Tak hanya mendapat pertanyaan atau kritikan soal banyaknya pemain keturunan yang merapat ke timnas, PSSI juga mendapatkan saran unik dari anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Habib Syarif Muhammad. Pak Habib mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa menaturalisasi pemain sepak bola keturunan dari Afrika, tak melulu dari Belanda. Ia menilai bahwa pemain-pemain dari Afrika memiliki kelincahan tersendiri dan ia juga berharap pemain-pemain lokal tak tersisih atau tergantikan dari adanya pemain keturunan. Saran tersebut sejatinya memang tak ada salahnya, tapi mengingat sejarah dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia di Belanda, sejatinya cukup sulit untuk menemukan pemain berdarah Indonesia di Afrika. Selain itu, jika menilik level kompetisi, Belanda menjadi negara dengan kualitas liga yang terbilang top Eropa dibandingkan dengan Afrika.
sehingga otomatis kualitas dari para pemain pun terjamin lebih apik dari masa ke masa. Meski begitu, para anggota DPR tak melulu mengkritisi kehadiran pemain keturunan ke skuad Garuda. Anggota Komisi 8 DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus juga bicara soal dampak penting pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Faisal menilai keberadaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia bisa membawa angin segar. Menurut dia, hal ini juga memperbesar peluang skuad Garuda untuk tampil lebih kompetitif pada ajang-ajang yang diikuti. Faisal turut mendorong agar PSSI tetap memprioritaskan talenta-talenta terbaik Indonesia yang berada di luar negeri untuk dapat diajak bergabung membela Timnas Indonesia. Yang jelas, perjalanan masih panjang dan masih ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Dua laga melawan Jepang serta Arab sejatinya bisa menjadi momentum untuk bangkit pasca hasil mengecewakan di bulan Oktober. Ya, pertandingan melawan Jepang dirasa akan jadi titik kunci, sebab jika berhasil minimal tahan imbang, maka kepercayaan diri untuk meraih poin atas Arab di laga selanjutnya jelas akan naik. Namun semisal amit-amit hasilnya kalah, kami rasa siapapun sepakat kalau beban tekanan yang ada jelas akan lebih berat. Terutama buat coach Shin yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Erick Thohir soal target harus lolos 4 besar tanpa tawar-menawar lagi. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah terpengaruh sama hal apapun di luar teknis. Fokus dan serius mempersiapkan diri untuk 2 laga super berat ini. Meskipun peluangnya kecil, tapi kami sangat yakin para pemain akan bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia. Boleh-boleh aja dari sisi skill atau pengalaman internasional kita kalah, namun soal fighting spirit, jelas para pemain enggak akan kalah. Untuk itu, ayo Garuda tunjukkan pada mereka arti sebuah dari kebangkitan yang hakiki. Hanya karena kalah 1 kali bukan berarti peluang itu murni tertutup. So, sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Forza Garuda!